Talo atau yang dikenal sebagai Kesultanan Makassar adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara pada abad 16 dan 17. Pada awalnya, Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang berbeda. Goa muncul sekitar abad ke-14 dengan raja pertamanya, yaitu Tumanurung Bainea. Pada abad ke-16, di bawah pemerintahan Raja Goa, Tumapar Risi Kalona, Goa dan Talo bersatu. Kerajaan ini resmi memeluk Islam pada tahun 1605 melalui pengaruh Dato' Ribandang, seorang ulama dari Minangkabau. Saya akan menjelaskan kondisi politik dan pemerintahan. Sistem pemerintahan Goa Talo bersifat monarki absolut yang terorganisir. Dualisme kepemimpinan, Raja Goa bertindak sebagai Sombaya, raja tertinggi, sementara Raja Talo bertindak sebagai Mangkubumi, perdana menteri. Hubungan luar negeri dikenal sangat terbuka namun tegas. Mereka memegang prinsip laut bebas yang membuat mereka sering berkonfrontasi dengan monopoli perdagangan Belanda FOC. Pertahanan memiliki armada laut yang kuat dan benteng-benteng pertahanan yang kokoh di sepanjang pesisir. Kondisi ekonomi dan perdagangan Makassar sebagai menjadi pelabuhan transit entrepot utama di Indonesia Timur. Letak strategis berada di jalur perdagangan Malaka, Jawa, dan komoditas perdagangan rempah-rempah, pala dan sampai beras, emas, dan kain. Kebijakan ekonomi menerapkan sistem perdagangan bebas dan memberikan perlindungan kepada pedagang asing Inggris, Denmark, Portugis. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngejelasin kondisi sosial dan budaya masyarakat Makassar, dikenal sebagai pelaut ulung dan pejuang berani. Struktur sosialnya terbagi atas golongan bangsawan anak karung, rakyat jelata, dan hamba sahaya. Filosofi hidupnya memegang teguh prinsip sirina pese, harga diri dan rasa kemanusiaan empati. Seni bangunan terkenal dalam pembuatan kapal, pinisi, dan lampu yang mampu mengunjungi Samudra Hindia hingga Australia. Perkenalkan, nama saya Sasa Maisaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kemajuan dan kemunduran dari Kesultanan Goa Talo. Yang pertama ada faktor kemajuan. Letak geografis yang sangat strategis, Kesultanan Goa Talo terletak di jalur perdagangan internasional yang menjadikan Makassar sebagai bandar transito yang menghubungkan Maluku dengan wilayah barat atau Nusantara. Yang kedua, ada jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan pedagang pindah ke Makassar. Yang ketiga yaitu kemampuan maritim dan militer yang sangat kuat. Yang kedua ada faktor kemunduran. Yang pertama yaitu politik divide et impera. Belanda memanfaatkan perselisihan antara Goa dan Bone di bawah pimpinan Agung Palaka. Yang kedua ada Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Kekalahan Sultan Hasanuddin memaksa penandatanganan perjanjian Bogmaya yang sangat merugikan Goa dan memberikan monopoli kepada VOC. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngasih tau kalian beberapa peninggalan sejarah dan warisan budaya yang ada di Goa Talo. Yang pertama ada Benteng Sombaupu. Benteng Sombaupu dulunya adalah pusat pemerintahan dan pusat perdagangan yang ada di sana. Yang kedua ada Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Benteng Fort Rotterdam dulu namanya adalah Benteng Ujung Pandang. Namun setelah Belanda menguasai kerajaan Goa Talo, diubah namanya jadi Benteng Rotterdam. Yang ketiga ada Masjid Katangka. Masjid Katangka adalah masjid tertua yang ada di sana. Yang keempat ada Kitab Lontara. Di Kitab Lontara tertulis beberapa catatan sejarah yang ada di sana dan ada silsilah raja-raja yang ada di sana. Yang terakhir yang kelima adalah makam-makam para raja Goa. Makam-makam para raja Goa terletak di daerah Tamalate. Nah, selanjutnya ada tokoh terkenal dan peranan-peranannya. Siapa aja sih tokoh terkenal itu dan apa aja sih peranan-peranannya? Yang pertama ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa pertama yang memeluk Islam dan menjadikan Islam agama resmi kerajaan. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin.
Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan timur. Kenapa sih? Karena keberaniannya melawan VOC. Yang ketiga, ada Karaeng Patingaloang. Karaeng Patingaloang adalah Mangkubumi Talo yang sangat cerdas dan menguasai banyak bahasa asing dan mengoleksi literatur sains peta dunia. Hebat banget kan? Yang keempat, ada Arung Palaka. Arung Palaka adalah Raja Bone yang bersekutu dengan VOC untuk mengalahkan Goa guna kemerdekaan Bone dari kekuasaan Goa.